Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahr as-siyam wal qiyam, syahr unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jamaah Masjidil Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema pada malam hari ini adalah bagaimana membangun keluarga yang samawa. Apa samawa itu? Sakinah, mawaddah, warahmah. Ada juga yang melengkapi dengan sama rata, sakinah, mawaddah, warahmah, wa taqwa. Jadi lebih lengkap. Apa dasar keluarga itu harus memiliki 3 fondasi atau 4 fondasi, yaitu di surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi, dan di antara ayatnya Allah itu memiliki ayat tidak hanya ayat Qur'aniyah, tapi ayat kauniyah. Tanda-tanda kebesarannya Allah. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan, yang mana Allah menjadikan dari diri kita, yaitu Adam, pasangannya. Maka Hawa itu diciptakan dari salah satu tulangnya Adam. Supaya apa? Supaya karena sama-sama satu tubuh, sehingga kita seluruh ilaiha, sehingga tidak asing, maka menjadi tenang. Maka sakinah itu artinya ketenangan, kenyamanan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, karena kalau sudah nyaman, sudah tenang, maka timbul rasa cinta. Mawaddah itu artinya cinta, atau dalam bahasa Arab juga ada maknanya mahabbah. Kemudian jadi bahasa Urdu menjadi muhabbah. Kalau ada film India namanya Muhabbaten, itu dari bahasa Arab mahabbah. Warahmah, dan juga kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya 3 hal itu menjadi ayat tanda bagi orang-orang yang berpikir. Berpikir akan apa? Berpikir supaya keluarganya ini keluarga yang senantiasa utuh, maka dia harus menerapkan 3 fondasi tersebut. Yang pertama, yang namanya keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia ketika timbul sakinah, ada rasa kenyamanan. Maka bahasa Arabnya rumah itu maskan, artinya tempat yang nyaman. Sehingga ada juga yang mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga. Sehingga sebuah keluarga itu bisa bahagia dibangun dari rumah yang nyaman, rumah yang menyenangkan hati, rumah yang di dalamnya penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Kenapa? Karena kalau rumahnya tidak ada
berkediaman di kafe daripada rumahnya. Karena rumahnya tidak ada kenyamanan, karena rumahnya tidak ada kedamaian. Orang tuanya ribut, di rumah sering disalahkan, di rumah tidak pernah dihargai. Maka kemudian dia mencari penghargaan, kenyamanan di tempat yang lain. Sehingga bagaimana agar keluarga kita itu bisa keluarga yang harmonis? Maka bangun rumahnya dulu, rumah yang isinya kenyamanan, rumah yang isinya kasih sayang, kedamaian. Maka bagaimana cara membangun rumah yang isinya kasih sayang dan kedamaian? Para ulama mengatakan, "Nawbiru buyutakum bi qira'atil Qur'an." Hiasilah, terangilah rumahmu dengan ayat Al-Qur'an. Kalau dalam hadis dikatakan, "Al-bait alladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an kal-bait al-khar." Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, apakah bapaknya tidak pernah baca Quran di rumah, atau ibunya tidak pernah baca di rumah, atau anaknya tidak pernah baca Quran di rumah, maka rumah itu seperti rumah yang musang, rumah yang sumpah. Sehingga rumah itu menjadi rumah yang nyaman kalau sama-sama di dalamnya dibacakan Al-Quran, saling baca Al-Quran. Kalau tidak bisa, bunyikan Al-Quran, sehingga rumah itu menjadi rumah yang adil. Kemudian waja'ala bainakum mawaddah, cinta. Mungkin seorang itu ingin menikahi seseorang karena cinta. Cinta itu ditimbul atas nafsu, atas ganteng, atas cantik. Itu namanya mawaddah. Awal-awal timbul mawaddah, tapi kalau sudah yang namanya masa pernikahan itu sudah tidak lagi muda, yang timbul hanyalah rahmah, di mana meskipun sudah kakek nenek masih besar, meskipun sudah usia tua masih saling menyayangi, sehingga yang namanya rumah, yang namanya paras itu bisa berubah, tapi rasa kasih sayang itu tidak akan pernah berubah, sehingga disebut sebagai pasangan sehidup sesurga. Bukan sehidup semati. Kenapa? Karena kalau sudah mati tidak pasangan lagi, maka pasangannya yang benar itu sehidup sesurga. Nah, bagaimana agar keluarga kita itu tidak hanya bahagia di dunia, tapi juga bisa berkumpul bersama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keluarga yang sukses itu bukan keluarga yang anak-anaknya jadi dokter semuanya, tidak. Tapi keluarga yang sukses itu keluarga yang semuanya kumpul di surga. Maka di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat ke-26 dan juga 27, Allah berfirman, "Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyrikin." Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Dan ketika mereka berada di surga, mereka saling bertegur sapa antara para penghuni surga. Qalu, kemudian ditanya, kenapa kamu bisa masuk surga bersama keluargamu? Qalu, maka mereka menjawab, inna kunna qablu fi ahlina musyrikin. Karena dulu ketika kami di dunia, di keluarga kami ini, kami diingatkan untuk takut akan siksanya Allah. Ketika di keluarga kami betul-betul ditegaskan untuk tidak berbuat maksiat, untuk tidak melanggar perintahnya Allah, karena takut akan siksanya Allah. Maka ketika di dalam keluarga saling diingatkan, ketika tidak sholat diingatkan. Kenapa? Karena ayat itu jelas, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan terus menerus, jangan sampai kita bosan mengingatkan anak untuk sholat. Karena anak kalau tidak sholat, pegangan apa lagi yang mereka miliki? Kalau tidak lagi sholat, fondasi apa lagi yang mereka miliki? Maka sholat itu diutamakan. Sehingga ketika di dalam keluarga itu saling mengingatkan untuk menjauhi larangannya Allah, untuk tidak lagi berbuat dosa,
diingatkan untuk tidak berbuat dosa, untuk senantiasa taat sama Allah, untuk senantiasa ke masjid bersama keluarga, untuk senantiasa ibadah bareng-bareng, maka sama Allah diberikan kepada mereka perlindungan dari siksa neraka. Kalau tidak minta sama Allah dilindungi dari siksa neraka, Allah tidak akan melindungi keluarga tersebut. Maka perintah sebagai seorang kepala keluarga itu jelas, qu anfusakum wa ahlikum nar. Lindungilah dirimu, lindungilah anak-anakmu, lindungilah keluargamu dari siksa api neraka. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami dulu beribadah kepada Allah, yang Allah yang Maha melimpahkan kebaikan lagi Maha memberi kasih sayang. Oleh karena itu, masyaallah rahmatullah, berbahagialah ketika panjenengan bisa buka bersama dengan keluarga jenengan. Ketika sahur bisa bersama-sama satu meja dengan anak-anak istri jenengan. Pemerintah kita sudah memberikan fasilitas khusus Ramadan, jam kerja di Ramadan ditambah dikurangi Bapak Ibu, dikurangi yang biasanya pulang jam 4 jadi jam 3. Apa tujuannya? Supaya bisa buka bareng, buka bersama dengan anak-anak, dengan keluarga. Ketika sahur bisa makan satu meja, ini yang mahal. Dan panjenengan bisa ajak anak-anak untuk ke masjid. Kenapa? Dalam rumah kedua bagi kita, selain rumah kita adalah rumahnya Allah. Maka kalau bisa menjadi rumah nomor satu, rumahnya Allah harus jadi rumah yang kita lindungkan. Rumahnya Allah harus jadi rumah yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Maka kalau sekarang ini kita belum ajak anak kita ke masjid, ajak. Rasulullah di bulan Ramadan, khususnya di akhir Ramadan, ya syukur hizat wa ayyul ahla, mengecapkan tali pinggangnya dan membangunkan keluarganya untuk iktikaf, untuk berada di rumahnya Allah. Maka jangan sampai kita masuk surga sendirian, Bapak Ibu. Jangan sampai kita pergi ke masjid sendirian. Jangan sampai kita salat tarawih sendirian. Sementara anak istri kita di rumah, maka ajak mereka ke rumahnya Allah. Supaya apa? Supaya keluarga kita bisa masuk surga bersama-sama. Sungguh rugi kalau ada salah satu anggota keluarga kita tidak bersama kita di surga. Maka manfaatkan momentum Ramadan sebagai bulan keluarga, bulan menghidupkan keharmonisan antara keluarga, bulan agar kita semakin sayang kepada keluarga. Kata Rasulullah, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya, dan aku ini adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Maka ini contoh Rasulullah, mari kita ikuti, mari kita laksanakan menjadi orang yang terbaik untuk keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, menjadikan anak kita anak yang saleh salehah,